Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Evan Arya Putra Ahmadani dengan NIM 233140011111109 dari kelas Teknologi Informasi 4F. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyerangan pada keamanan komputer, yakni penyerangan backend API yang bisa disebut Insecure Direct Object Reference atau disingkat IDR. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan poin-poin pada video saya. Jadi yang pertama ada konsep teori yang dibahas, itu nilainya maksimal 20. Lalu proof of concept atau pembuktian atau implementasi pembuatan code yang nantinya saya akan praktekkan. Lalu yang terakhir ada cara mencegah atau memitigasi serangan yang sudah saya buat nantinya. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari IDR atau Insecure Direct Object Reference. IDR adalah jenis celah keamanan di mana hacker atau attacker dapat mengakses data milik orang lain dengan mengubah parameter, misalnya ID secara langsung. Ini parameter yang ada di website, contohnya di URL http blablabla.com// nah itu yang terakhir itu parameter. Ini bisa terjadi karena kelalaian dalam menerapkan otorisasi pada sisi server yang dilakukan oleh developer atau backend developer ya, yang menyebabkan siapapun dapat langsung mengakses data orang lain hanya dengan mengubah parameter seperti ID, filename, atau username. Untuk kasusnya ada banyak. Ini saya dapatkan dari sumber pada website. Nah, yang pertama ada Zisomec, ini menjelaskan penyerangan pada data Instagram ya. Lalu di The Hackers News ini hacker menyerang Facebook dengan manipulasi foto. Ini saya mendapatkan akun yang ada di Medium bernama Aman Gupta. Ini udah ada rangkuman beberapa case yang menghebohkan ya, dari mulai Uber, lalu Facebook, lalu ada Uber lagi, Tesla, Instagram, Facebook, lalu apa ini, Fitbit, eBay, lalu GitHub, dan ada PayPal. Jadi untuk ini saya jelaskan beberapa saja ya. Untuk kasus pada GitHub yang terjadi di 2019, ini si hacker menyerang dengan eksploitasi data berupa repository. Jadi ketika berhasil login, si hacker ini akan bisa manipulasi data, yang berarti bisa juga menghapus data milik korban. Di Instagram ini kebocoran data ya, yang menyebabkan 49 juta pengguna itu mengalami data yang tersebar yang berupa email, lokasi, nomor telepon. Lalu Snapchat dan juga Facebook ini terjadi di 2019. Kalau Snapchat, attacker bisa melihat data profil sama seperti yang Instagram. Ini dengan manipulasi parameter ID pada API. Kalau yang Facebook itu dengan attacker ini menyerang bagian foto ya. Jadi celah keamanan si Facebook ini pada publikasi foto, di mana ketika kita men-setup publikasinya pada privacy, itu bisa diakses oleh attacker ya. Next, dampak serangannya ya, yang pertama ada pelanggaran undang-undang tentang kerahasiaan ya atau privasi. Lalu yang kedua ada potensi penghapusan data tanpa izin oleh korban. Jadi ini fatal karena emang data-data penting ya, itu bisa hilang. Lalu yang terakhir ada risiko reputasi bagi perusahaan target. Jadi juga menghilangkan kepercayaan user ya. Lalu ada skema sederhana yang sudah saya ingin jelaskan. Di sini ada semisal ini tiga profil milik korban ini attacker dengan parameter. Ini parameter paling mudah untuk ditebak oleh hacker. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, itu semisal yang atas. Lalu 1, 2, 3, 7 yang tengah, 1, 2, 3, 8 yang bawah. Jadi
skemanya itu diawali dengan si user ini sudah tahu celahnya ya, lalu dia akan menebak ID miliknya. Semisal miliknya muncul 1221, dia akan menebak angka-angka. Nah, beruntungnya si hacker ini bisa menebak 1, 2, 3, 4, berarti dia menyerang profil milik yang atas ini. Otomatis datanya akan terambil dan bisa dieksploitasi. Nah, beruntungnya bagi yang kedua ini, yang 1, 2, 3, 7 itu tidak dipilih, karena kan ya namanya hoki-hokian ya, sifatnya random kan nebaknya. Malah justru yang 1, 2, 3, 8 yang bawah, maka datanya ini juga bisa dimanipulasi gitu. Skemanya cukup simpel sebetulnya. User A, misal ID. Nah, ini misal contoh sederhananya lagi, user A ini semisal sih punya ini ya. Nah, otomatis si attacker ini bisa mengira-ngira lah, oh berarti ID user lain bisa mungkin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dari situ tidak adanya role access pada login tadi juga ya, maka bisa si attacker ini semena-mena memasuki hak akses milik orang lain. Itu juga sebagai pertimbangan seperti celah-celah platform-platform yang digunakan oleh attacker. Bisa saja seperti Facebook, celahnya di foto publikasi tadi ya. Lalu semisal di Instagram, kebocoran data. Di Uber itu manipulasi harga booking, jadi semisal harganya 30.000, nah si attacker ini bisa merubah dengan 15.000 ataupun bisa hingga 5.000 mungkin ya gitu. Nah, kalau di PayPal ini bisa manipulasi administratif aksinya, jadi mirip sama Uber tadi ya. Untuk kode attackernya ini potongan dari punya saya, jadi akan mengambil dari user ID ini tadi, skema sederhana tadi. Kita lanjut ke mitigasi ya. Mitigasi gimana caranya? Yang pertama adalah verifikasi, jadi memastikan bahwa ID yang diminta itu sesuai dengan ID waktu login. Jadi semisal yang login itu personal yang A ya, ID-nya itu 2, jadi waktu personal B itu mau akses itu tidak bisa. Jadi ya kalau udah ID 1 ya role aksesnya juga harus ID 1, nggak boleh kalau ID 2 bisa mengakses ID lainnya seperti 1, 3, 4 atau yang lain gitu. Jadi untuk ini ada penggalan dari kode saya. Yang pertama adalah function get user data secure, di mana HTTP nanti akan membuat respons dan juga meminta permintaannya. Jadi setelah permintaannya dapat, itu akan menghasilkan ID si korban. ID si korban. Jadi request ini akan menghasilkan sebuah output yang dimana ketika terjadi login maka kan sudah dimitigasi, nanti akan muncul notif-notif seperti Anda tidak berhak memiliki akses ini ataupun error code 403 ya, tentang otorisasi otorisasi user. Tapi ketika ID yang ditebak ini salah atau ID yang mau diambil ini tidak ada, itu maka akan menimbulkan error. Biasanya ini notifnya invalid ID atau user not found atau ID not found, atau bisa pun 404 ya. Ini simple logiknya, jika ID yang kita loginkan itu harus sama yang waktu kita gunakan. Jadi nanti ketika ID-nya sesuai saat login maka akan menampilkan output. Tapi jika ID-nya tidak sesuai dengan login maka akan bisa menampilkan 404 berupa not found ataupun 403 akses ditolak. Biasanya itu yang sering terjadi ya. Oke, untuk
secure sama attacker. Jadi fungsinya vulnerable ini yang sebelum mitigasi, secure ini yang sudah dimitigasi, dan attacker ini skema yang saya gunakan untuk menyerang codingan yang dua tadi itu. Oke, kita masuk ke ini ya, vulnerable. Jadi di sini saya menggunakan namanya sama semua, Mango, karena ini beda folder, jadi ya aman-aman aja, nggak akan tabrakan kalau di running. Jadi ketika kita coba close dulu. Packet mains ini mencakup keseluruhan. Kita import yang nama encoding JSON ini untuk menampilkan di website, lalu kita mengkoneksikan dengan localhost di website browser kita. strconf ini string converter ya, bisa mengubah string ke integer, float, boolean juga bisa gitu. Jadi type user struct yang pertama kita bikin ID yang berupa penampilan ID, lalu email ini sifatnya integer ya, lalu email ini string dengan JSON email, nanti munculnya email gitu. Lalu untuk variable usersnya, user kita buat ID 1, 2 dengan nama masing-masing. ID yang satu itu ivan@gmail.com, yang kedua area@gmail.com. Nah, functionnya ketika kita mendapat sebuah data, kita akan meminta request ya dari ID. Ketika sudah mendapat ID, itu akan dikonversi melalui string ke entah itu integer, float atau boolean ya. Tapi di sini saya menggunakan integer dan string. Jadi ketika valid akan dapat data yang berhasil kita eksploitasi. Ketika gagal ya udah invalid user ID gitu. Nah, lalu ini function main di sini ini cuma buat patokan apakah udah running di localhost atau belum. Semisal ini saya akan jalankan. Nah, untuk menjalankan kita masuk dulu ke directory. Kalau di VS Code sudah otomatis ya, apalagi ketika kita buka foldernya akan langsung diarahkan. Ini namanya go idor. Jadi yang pertama kita go run, lalu nama foldernya misal vulnerable yang punya saya. Kita masuk ke filenya. Nah, ini sudah berhasil jalan. Kita ulang lagi. Ini ya, udah jalan. Kalau kita buka di sini masih ya kosong karena kita nggak menampilkan di sini ya. Oke. Lalu di sini ada secure. Oh, kita ke attacker dulu. Nah, di attacker ini kodenya cukup simpel. Ini cuma masukkan target dari user yang mau kita serang. Semisal di sini ada user 12, ya udah kita misal buat aja misal 1 yang kita serang. Kita buat terminal baru, lalu di sini itu akan nanti menampilkan hasil serangan. Oke, kita go run, masuk ke nama folder, lalu main.go, ini nama file. Nah, ini akan muncul ID pertama yang kita serang, asal ID 2 ya. Nah, ini akan muncul ya gini. Jadi ini yang case pertama karena ini belum ada mitigasi. Nah, gimana cara mitigasinya? Ini kita kurang lebih hampir sama dengan yang vulnerable tadi ya, yang sebelum di secure.
Jadi cuma ada perubahan di bagian ini, function get logged in user ID HTTP request return when. Ini semisal ID yang digunakan itu satu ya, jadi nanti satu ini nggak bisa diserang gitu. Nah, function get user data secure ini kita meminta request ke server kalau mau menampilkan ID gitu kan, nanti akan dikonversi, lalu ketika error akan invalid ID gitu. Jadi untuk outputnya nanti akan muncul Anda tidak memiliki hak akses itu kan. Nah, di sini untuk mengetahui kita sudah running di terminal belum, print line-nya ini ya, secure server at localhost ini. Jadi yang pertama kita harus exit dulu yang dari vulnerable, lalu kita run secure /main.go. Oke, ini sudah running. Lalu kita coba attacking ya. Kita coba attack yang nomor 1. Oke, langsung aja kita running. Oh, ini bisa karena apa? Karena ya aksesnya kan sama kan, kalau waktu kan kalau satu ya berarti satu bisa. Ini kan saya menjalankan satu ya kan, mana satu ya, jadi kalau satu ya bisa gitu. Buat apa hacker menyerang dirinya sendiri? Jadi kita coba 2. Jadi ini hackernya ID-nya 1, terus dia menyerang dirinya sendiri ya bisa, karena kan aksesnya punya dia sendiri gitu. Ini kita coba case kedua, si ID user user ini 1. Nah, kita coba serang yang nomor 2. Gimana hasilnya? Nah, hasil serangan terus server menampilkan wah Anda tidak memiliki akses, jadi ya nggak bisa gitu kan. Oke, itu tadi dari mitigasi saya. Jadi ketika kita running ya, misal kita running yang ini bentar. Nah, ini ketika kita running, kita klik langsung ke localhost web browser, dia akan muncul ini ya. Ini. Lalu ketika tadi kita serang nomor 1 itu ya berhasil tampil gitu. Jadi serangannya itu cukup mengubah parameter ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya praktekkan. Untuk kesimpulannya ya saya baca-baca dari teori-teori di website. Jadi untuk secure-nya itu mungkin developer backend ini akan membuat sebuah parameter acak. Jadi parameternya begitu banyak, random, itu bisa berupa angka, huruf atau angka-angka saja, tapi angkanya berjumlah banyak dan acak itu dijamin si attacker bakal kewalahan untuk mencoba ya karena banyak gitu kan. Kalau emang nggak niat banget juga nggak bakal mau gitu si attacker ini gitu ya. Terus waktu verifikasi itu role-nya juga harus ditentukan. Semisal yang login ID 1 ya harus 1 itu yang diakses, nggak boleh 1 terus kedua terus dari ID 1 terus mengakses ke 3, 4, 5, 6 seterusnya, itu nggak boleh. Begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin itu contoh kode sederhana dan cara mitigasi, juga teori-teori yang sudah saya praktekkan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.